Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan imanmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang kekasih, selamat hari Minggu. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis dalam Mazmur 71 ayat 1 sampai ayat 6. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu ku puji-puji. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Saudaraku yang kekasih, saya menyampaikan pertama-tama turut simpati bagi Bapak Ibu yang mungkin 3 hari lalu dilanda oleh banjir. Apakah masuk ke rumah kita masing-masing atau mungkin ke tempat kos kita bagi yang kos, sehingga hati kita dihentakkan oleh banjir itu. Meskipun Alkitab telah menyaksikan bahwa air bah itu tidak akan pernah lagi menghanyutkan dan mematikan kita. Firman Tuhan hari ini menyerukan bahwa Tuhan itulah benteng pertahanan, gunung batu bagi setiap orang yang percaya. Inilah Mazmur doa pujian dari Daud saat dia mengalami kekelaman dalam hidupnya, terutama menjelang atau hingga pada masa tuanya. Sebuah doa, sebuah pergumulan yang diungkapkan kepada Tuhan atas pergumulan yang dihadapi, yang terutama bukan dari orang lain, bukan dari tentara bangsa lain, tetapi bahkan dari keluarganya sendiri. Namun Mazmur Daud ini memberikan kita sebuah pengajaran iman. Sehebat apapun kesulitan, tantangan yang dihadapi oleh Raja Daud hingga pada masa tuanya, tetapi kesulitan, tantangan, ancaman itu tidak pernah membuat dia goyah atau berpaling dari Tuhan atau menyerah, bahkan menyembunyikan diri atau menjadi gelap mata
bahkan menjadi bunuh diri. Seperti banyak orang yang stres misalnya di zaman kita ini, dia merasa mengakhiri hidup menjadi pilihan yang bijak, atau mungkin dengan minum baygon, atau menggantung dirinya, mengakhiri hidupnya, seolah-olah selesailah semua persoalan ini. Tetapi belajar dari Daud, dia justru berdoa, memuji-muji Tuhan, menyerahkan segala pergumulan yang dia hadapi kepada Tuhan. Inilah seruan pertama dari firman Tuhan ini kepada kita, saudaraku yang kekasih. Apapun pergumulan, ancaman, tantangan yang kita hadapi, apakah itu di rumah, apakah itu di tempat kerja, atau berhadapan dengan orang-orang di tengah kemajemukan, tapi firman Tuhan ini mengarahkan, memanggil kita. Tidak ada yang terlalu berat bagi Tuhan masalah kita untuk diarahkan, untuk didesain menjadi lebih mudah bagi setiap orang yang percaya. Saudaraku yang kekasih, mari kita simak kembali dulu di ayat 3. Mazmur Daud ini mengatakan, jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh. Seperti kokohnya gunung batu, seperti itulah Daud melihat Tuhan itu sebagai gunung batu yang tidak dapat pernah diruntuhkan oleh kekuatan apapun. Dan itulah nyanyian kita yang tadi. Tuhan itu bentengku, gunung batuku, tempat pertahanan. Ini seruan kedua bagi kita, saudaraku yang kekasih. Manakala kita menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, ancaman dalam hidup ini, agar kita menjadikan Tuhan itu sebagai gunung batu yang kokoh, perlindungan, pertahanan yang tidak pernah runtuh di dalam kehidupan kita. Memang ada saja mungkin orang yang menjadikan hartanya, jabatannya, depositonya, pangkatnya, keluarganya sebagai tempat perteduhan dalam hidupnya. Itu boleh-boleh saja untuk kehidupan sehari-hari, tetapi untuk kehidupan yang jauh lebih mendalam dalam relasi kita dengan Tuhan, hanya Tuhanlah sesungguhnya yang dapat kita andalkan. Pemazmur di sini memakai benteng pertahanan yang diterjemahkan dari my castle. You are my castle, our Lord. Lalu saya jadi terbayang kalau kita bermain catur. Kita memiliki ada 2 benteng castle, yang dia di belakang, yang selalu sejajar mengawal raja, mengawal mesa, mengawal menteri, mengawal kuda, mengawal prajurit atau pion. Dia setia berdiri di belakang sebagai kastel, mengawal semua, baik pemimpin atau raja, baik mesa, wakil menteri, baik yang lain-lain. Seperti itulah bayangan pertahanan itu, benteng kita, my castle itu Tuhan kita, selalu menjaga kita sebetulnya dalam kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih, kalau dua-dua benteng di kiri dan di kanan tetap satu baris, tetap seia sekata, mesa pun tak sanggup memakan kastel ini.
Bahkan raja pun tidak sanggup memakan kastil ini. Sebab kalau dua-duanya kastil satu baris, sejajar, tidak akan ada yang bisa melumat dia, menghabisi dia. Seperti itulah Tuhan kita sebagai benteng kehidupan kita di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih, saya mengajak kita dulu sejenak membuka Mazmur 118 ayat 8 dan 9. Mazmur 118 ayat 8 sampai 9. Bolehkah dibantu dengan tim media kita? Sekali lagi Mazmur 118 ayat 8 dan 9. Dan kita buka Alkitab di smartphone kita masing-masing supaya kita dulu mencoba membacanya. Kita coba baca, saudara yang kekasih, bersama-sama. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada manusia. Mungkin maksudnya di sini manusia yang punya jabatan atau rekan-rekan atau keluarga, handai tolan dan lain-lain. Lalu ditekankan dalam ayat 9, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada kepada bangsawan. Apakah dengan segala jabatannya, dengan segala jabatan, pangkat, struktur yang dia sandang, tetapi tetaplah orang berhikmat itu, orang percaya itu lebih baik berlindung kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Mazmur 71 ini merupakan doa pada masa tua. Saya membayangkan Daud itu pada masa tuanya ternyata bisa kesepian. Meskipun dia memiliki keluarga, memiliki anak-anak. Tetapi Daud di sini pada masa tuanya berdoa kepada Tuhan, memuji-muji nama Tuhan, menyerahkan segenap pergumulannya kepada Tuhan. Pertanyaan ialah, di mana anak-anaknya? Di mana Adonia? Di mana Absalom? Sehingga Daud di masa tuanya ini seperti kesepian dalam keramaian. A lonely in crowded. Saudara yang kekasih, tadi kita melihat ternyata Daud ini menghadapi tantangan yang terutama itu bukan dari orang lain, bukan dari bangsa lain, bukan dari tentara yang lain, tetapi justru dari keluarganya, termasuk anaknya sendiri Absalom yang mengkudeta Daud sendiri untuk menyerobot kerajaannya. Ini yang kadang-kadang tantangan ayah dan ibu orang tua kita di rumah, yang sebetulnya mereka menghadapi tantangan yang sulit itu kadang bukan dari orang lain, tetapi justru dari rumahnya sendiri, dari anaknya sendiri, dari keluarganya sendiri. Saya tidak bisa membayangkan Daud yang mengajar anaknya Absalom hingga berlatih bagaimana seorang panglima untuk akan menjadi raja kelak, tetapi ternyata dia pakai Absalom itu, pengajaran dari Daud ayahnya untuk cakap sebagai seorang panglima, justru untuk mengkudeta Raja Daud sendiri. Siapakah di antara kita yang mungkin mengkudeta ayah dan ibunya? Saya yakin mungkin dengan versi yang berbeda. Di rumah kita masing-masing bisa saja membuat ayah dan ibunya
tidak diberi tempat untuk berbicara. Atau mungkin juga banyak kisah-kisah yang menunjukkan anak-anak itu memutilasi orang tuanya. Atau juga di tempat-tempat lain menelantarkan orang tuanya, ayah, ibunya, bahkan opung. Tetapi Daud di sini memberikan sebuah keteladanan, dan ini yang ketiga, makin tua Daud itu, makin mesra dia memiliki persekutuan relasi dengan Tuhan. Semakin Daud semakin tua, dia merasakan tidak ada yang jauh lebih penting dalam hidupnya ini kecuali semakin memelihara relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan itulah doa Mazmur 71 yang kita baca ini. Maka diberkatilah juga Bapak Ibu, orang tua, ayah dan ibu dan opung yang pada masa tua kita semakin dekat, semakin mesra dengan Tuhan. Semakin tua, semakin dekat dengan Tuhan. Boleh kita pakai sebetulnya bahasa yang sedikit sarkasme, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Ini bisa negatif bagi ayah dan ibu atau opung-opung sudah tua tapi masih gemar melirik-lirik gadis-gadis. Itulah yang masuk ke kolom tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Tapi sebetulnya kalau ini kita pakai dalam bingkai yang positif, bisa juga dengan lebih baik. Semakin tua ayah, ibu dan opung kita, semakin dia menjadi teladan dalam iman. Semakin tua ibu atau opung boru kita, semakin dia teladan dalam sikap. Tapi bukan menjadi terus teladan dalam arti salah. Teladan dan sehingga dia tidak lagi menjadi teladan. Ini mirip seperti daun palem, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, atau dalam tumbuhan di kampung kita, mare-mare, ya. Dia makin tua makin muda. Kalau dia baru keluar dari pucuknya itu, dia berwarna kuning kemerah-merahan. Tetapi dia semakin lama, semakin tua, dia semakin menghijau. Semakin tua, semakin menghijau. Lalu kamu pun anak-anak muda, kalau umurmu sudah semakin tua, 30, 40, 50, jangan lagi semakin seperti kanak-kanak. Saya melihat ada juga gadis-gadis sudah 30 tahun, melipat selimutnya juga tidak bisa. Ada di sini orangnya? Gak ada ya? Atau umur 25 tahun masih disuap-suap makan. Berjalan ke sana, berjalan kemari, disuap makan. Apakah itu rasa manja? Ya terserahlah. Tapi itu tidak menunjukkan kewasaan. Mirip seperti Simeon yang setia menanti-nantikan Kristus yang lahir itu. Dia berkata, sesudah dia melihat, ya Tuhan, saya sudah melihat keajaiban-Mu, perkenankanlah hamba-Mu ini pulang dengan damai sejahtera. Dia semakin tua, semakin memiliki hubungan yang mesra dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari coba sebentar dulu kita lihat di ayat 6. Ayat 5 dan ayat 6. Mengapa kita dapat meneladani Mazmur Daud ini sebagai benteng pertahanan,
sebagai gunung batu perlindungan kita. Dia mengatakan dalam ayat 5 dan 6, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Siapa di antara kita yang tahu bahwa dia sedang ada dalam kandungan ibunya waktu itu? Ada yang bisa merasakan? Kalau ada dia yang bisa merasakan, sadar, itu bayi ajaib lah namanya itu. Nah, tapi pemazmur di sini menggambarkan ketika kita masih dalam kandungan, tidak tahu apa-apa, sebetulnya Tuhan sudah sedang bekerja, memelihara, mengawal, melindungi kita sejak dari kandungan. Lalu sebelum kita di kandungan, kira-kira semua kita ini di mana waktu itu, entah 10 tahun atau 50 tahun yang lalu? Ada yang tahu kita 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu? Yang menurut mengenahar kita 100 tahun yang lalu. Di situ pun Tuhan sudah melindungi, sudah mengawal, menjadi batu benteng pertahanan kita. 200 tahun lalu kita kira-kira di mana? Ada yang nama boto ison 200 tahun naro dia kita ulang meringanan. Mungkin di Pondok Kelapa lah kebanyakan. Ya. Tetapi Tuhan meyakinkan kita bahwa di situ pun Tuhan sebetulnya memelihara kita, menjaga kita, mengawal kita, membentengi kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kekasih, firman ini mengajarkan bila mana kita seperti Daud itu mengalami penderitaan dalam hidup, Tuhan mengajarkan bukan karena Tuhan sedang menjauhkan diri dari kita. Bila kita menghadapi penderitaan, tantangan, kesulitan dalam hidup ini, bukan karena Tuhan sedang tutup mata melihat kita. Tetapi seperti tulisan dari C.S. Song, penulis tentang buku Allah yang turut menderita, dia mengatakan bahwa saat kita sebetulnya menderita, Tuhan pun sedang turut merasakan apa yang kita alami. Jadi dia bukan sebetulnya menjauh dari kita, tapi dia justru sedang turut mengalami, merasakan apa yang kita rasakan. Itulah yang pernah dituliskan oleh seorang filosof dengan judul Footstep, jejak kaki. Dalam jejak kaki ini dia menuliskan secara imajiner bahwa suatu saat seseorang ini sedang berjalan di tepi pantai, di pasir. Lalu dia melihat ada 2 pasang jejak kaki. Tetapi saat dia mengalami derita yang amat serius, dia menoleh ke belakang, hanya ada 1 pasang kaki. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saat inilah Engkau ternyata meninggalkan saya. Yang di belakang kaki kita masih 2 pasang, tetapi ketika saya sedang menderita amat berat, Tuhan sedang meninggalkan saya, maka jejak kaki pun hanya ada 1 pasang. Lalu Tuhan berbisik kepada dia, anakku yang kukasihi, terbalik. Bukan kakimu yang 1 pasang itu
yang sedang kau lihat di tepi laut atau di pasir. Tetapi saat itu engkau tidak lagi sadar apa-apa, tidak lagi sanggup berjalan, maka aku memikul engkau sendiri. Sehingga jejak kaki yang kau lihat itu sebetulnya bukan jejak kakimu, tetapi jejak kakiku yang sedang memikul engkau pada saat-saat engkau kesulitan di dalam kehidupan. Saudaraku yang kekasih, terutama dalam relasi kita bersama-sama dengan orang tua. Sebab Mazmur ini tadi adalah Mazmur orang tua, Mazmur doa di masa tua daripada Daud. Berbahagialah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Apakah engkau sebagai anak yang belum menikah, atau anak yang sudah menjadi menantu, atau yang sudah menjadi parumain atau hela di rumahmu, berjanjilah kepada Tuhan lewat firman ini, tidak pernah meninggalkan orang tua. Bukan berarti harus satu rumah terus, tetapi meninggalkan dalam arti membiarkan dia dalam kesendirian. Tetapi sebaliknya, orang tua juga diberkati untuk senantiasa memelihara iman percayanya di masa tuanya, tidak lagi harus tergantung sepenuhnya kepada anak, tetapi tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti seruan dari pemazmur ini, ya Tuhan, engkaulah bukit batuku, engkaulah perteduhanku, engkaulah benteng pertahananku, ibarat kastel kita yang tadi, yang setia mengawal kita di belakang kita. Maka enak juga kalau kita menyimak kembali Mazmur 55 ayat 23 ini. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Sebab tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudaraku yang kekasih, Tuhan ada bagi kita. Dia benteng pertahanan kita. Kalau kita bermain catur rohani kita ialah Tuhan yang sedang mengawal, memelihara hidup kita. Dialah batu, gunung batu pertahanan kita yang tidak pernah goyah di dalam kehidupan. Dan dialah perteduhan kita. Di situ kita digendong seperti jejak kaki tadi. Cara menggendong Tuhan seperti kanguru. Kalau kanguru anaknya diancam oleh hewan-hewan lain, ibarat kanguru itulah, dia segera akan mengantongi anaknya, sehingga anaknya ini aman dalam perlindungan Tuhan. Atau seperti seekor ayam, kalau ada elang hendak menerkam anaknya, maka seekor ayam yang bijak ini akan memanggil anak-anaknya segera, lalu semuanya bersembunyi di bawah sayapnya, lalu dia aman. Sebab bukan anaknya lagi yang bertarung terhadap elang yang mengancam, tapi dia sendiri berperang melawan elang itu. Elang dalam dunia ini, hewan buas dalam hidup ini akan selalu ada. Tapi Tuhan, ibarat kanguru tadi, ibarat induk ayam itu, senantiasa memanggil kita untuk segera dikantongi, aman dalam kantong kanguru, dan aman berlindung di bawah naungan sayap. Semoga Tuhan memberkati saudaraku yang kekasih.